Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam suasana yang sehat, bahagia, dan tentunya kita harus semangat selalu walaupun dalam kondisi suasana masih COVID-19. Izinkan pada kesempatan ini yang pertama saya akan memperkenalkan diri sebagai guru kimia di SMA Negeri 1 Cikembar. Anak-anakku sekalian, saya mengajar kimia di kelas 11 dan kelas 12. Hampir tepat 30 tahun sampai saat ini saya mengajar kimia di SMA Negeri 1 Cikembar. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam pembelajaran kimia selalu menorehkan kebersamaan, kemudian kesan dan pesan yang baik untuk kita semua, dan mudah-mudahan pelajaran yang saya ampu, mata pelajaran kimia ini merupakan salah satu pelajaran kimia yang kalian sukai, insya Allah. Perkenalan awal mata pelajaran kimia, saya akan mengajar di kelas 11 yaitu MIPA 4, MIPA 5, dan MIPA 6. Kemudian di kelas 12-nya saya mengajar di MIPA 1, MIPA 2, sampai dengan MIPA 5. Berarti kalian yang ada di kelas 12 semua materi kimianya insya Allah akan diajar oleh saya. Kemudian materi yang akan kami berikan di kelas 11 ini untuk anak-anakku tercinta. Pertama, KD yang akan kita bahas adalah tentang penjelasan senyawa karbon, hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon ini kalian ketahui sangat luas maknanya. Dan setelah itu kita akan masuk kepada KD yang kedua, yaitu tentang analisis tentang pembelajaran termokimia. Dan dilanjutkan dengan materi tentang laju reaksi, dan di semester 1 ini kita akan akhiri dengan KD tentang kesetimbangan. Nah, tentu saja setelah itu kita akan masuk kepada semester kedua, di mana materi atau beberapa yang harus kami sampaikan adalah terkait dengan pertama KD-nya tentang asam basa, menjelaskan tentang asam basa dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian tentang hidrolisis, tentang buffer, kemudian KSP dan kelarutan, dan terakhir dengan pembelajaran mengenal koloid ya. Itu untuk materi kelas 11. Dan untuk materi kelas 12, Ananda mungkin sudah sering berjumpa dengan saya melanjutkan materi kelas 11 tahun lalu. Di kelas 12 kita akan bertemu lagi dengan KD yang pertama, menjelaskan kegunaan dan perhitungan tentang sifat koligatif larutan. Dilanjutkan dengan redoks dan elektrokimia, serta materi yang ketiga adalah menjelaskan tentang KD kimia unsur. Dan kimia unsur ini sangat luas maknanya, dan kita nanti akan menjelaskan kimia unsur itu lewat beberapa proyek yang akan kita buat selama pembelajaran di kelas 12. Anak-anakku, di semester 2 kita akan masuk pada kompetensi dasar menjelaskan tentang benzena dan turunannya. Kemudian tentang gugus fungsi, dilanjutkan tentang polimer atau biomolekul secara umum. Anak-anakku, lebih jelasnya nanti kita dalam pertemuan-pertemuan di pembelajaran kimia, saya akan merinci lebih jauh bagaimana sebenarnya kegunaan dari ilmu-ilmu kimia yang harus kita pelajari, dan insya Allah saya ingin mengajak kalian membuat sesuatu pelajaran kimia ini menjadi menyenangkan, dan tentu saja ada motivasi untuk mengenal lebih jauh bagaimana pembelajaran kimia sesungguhnya kita pelajari dan menjadikan sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita semua. Setelah kita belajar tentang kimia, tentu kita tidak hanya mengenal secara teori, tetapi dalam praktek keseharian sangat kami inginkan adanya motivasi dan implementasi, sehingga saya berharap ada sedikit project atau produk yang kalian bisa buat nanti kita sama-sama. Contoh saya akan tayangkan, kalian diajarkan bagaimana membuat project atau pengetahuan tentang bagaimana membuat
telur asin dalam pembelajaran sifat koligatif larutan. Kemudian bagaimana membuat es krim, kemudian bagaimana membuat dari alam daun cincau menjadi penggumpalan atau koagulan dalam pelajaran koloid. Kemudian juga bagaimana mengenal indikator alam yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali zat-zat pewarna yang diambil dari alam dan kita akan pelajari itu semua. Kemudian bagaimana dihubungkan dengan COVID sekarang 19 dari kimia, membuat hand sanitizer yang sederhana sehingga kita bisa membuatnya secara individual ataupun dalam pembelajaran berkelompok. Kemudian kita juga akan mengenal bagaimana dalam pembelajaran yang lainnya, bagaimana membuat sabun batang yang sederhana dan bisa diimplementasikan. Baik, anak-anakku, tentu saja kalau saya urai satu-satu, materi ini sangat banyak, tetapi ini salah satu contoh saja yang saya tayangkan atau saya kemukakan, dan nanti di kelas 12 saya juga akan membuatkan proyek sederhana tentang bagaimana cara mendaur ulang bahan-bahan limbah plastik yang berserakan di sekitar sekolah, sehingga kita juga peduli terhadap lingkungan sekolah dengan membuat solusi bagaimana memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekolah menjadi sebuah produk yang menarik. Tentu saja ini butuh kerjasama kita dan mudah-mudahan ini sangat menstimulan kalian untuk tetap berpikir secara kreatif bagaimana membuat suatu solusi dari pembelajaran kimia yang sudah saya ajarkan. Baik, anak-anakku, supaya kita semangat belajar kimia, saya ingin membuatkan suatu moto dalam pelajaran kimia nanti. Belajar kimia, kalian tidak usah bilang tidak bisa, tapi pasti bisa, insya Allah. Kemudian belajar kimia, suka. Nah, itu moto sederhana agar ini menjadi sebuah motivasi buat kita. Tentu saja pertemuan secara offline kita sangat rindukan, tetapi karena kondisi yang sekarang masih terbatas, maka dalam pembelajaran daring pun tetap kita harus menularkan semangat buat anak-anakku semuanya di rumah. Dan saya hanya menyampaikan selamat berjumpa nanti dalam pembelajaran kimia, dan tetap jaga kesehatan di rumah, tetap menjadi anak-anak yang soleh, solehah, tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang umat muslim ataupun yang beragama lainnya. Dan insya Allah kita akan bertemu dalam kondisi yang bahagia, dan saya sampaikan ucapan selamat belajar di rumah. Demikian, sampai ketemu nanti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.